Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widyani Rahma Ruswadiana dari kelompok 9 tema 2. Di sini saya akan membahas tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Pertama, bersatu dalam keragaman. Pluralitas, kebinekaan, keagamaan, perbedaan, dan kemajemukan merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa hal tersebut merupakan ketetapan Allah, karena dari situlah Allah akan menguji umatnya. Allah dalam beberapa firman-Nya menganjurkan agar saling berlomba dalam kebaikan dan bukan dalam keburukan, apalagi kekerasan. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa keragaman terlihat pada setiap penciptaan, binatang, tumbuhan, hal gaib, dan hal yang nyata. Keragaman juga terjadi pada ide, pemikiran, ras, bahasa, suku, dan lain-lain. Nah, disinilah diperlukan perubahan cara pandang kita terhadap orang atau kelompok lain yang berbeda. Selanjutnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Islam telah memberikan sinyal atau cara bagaimana menghadapi dan menyelesaikan perbedaan, yaitu dengan bermusyawarah. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Selanjutnya, demokrasi. Secara bahasa, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Sedangkan secara istilah, demokrasi ditinjau dari dua makna, yaitu yang pertama, suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, dan yang kedua, suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi dapat disimpulkan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Selanjutnya ada syura. Secara bahasa, syura berarti menampakkan, memaparkan, atau mengambil sesuatu. Sedangkan secara istilah, syura didefinisikan oleh beberapa para ahli, yaitu yang pertama ada Ar-Raghib Al-Asfahani.
yang menyebutkan bahwa syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Kemudian ada Ibnu Al-Arabi Al-Maliki yang mengemukakan bahwa syura adalah berkumpul untuk meminta pendapat yang peserta syuranya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Sehingga lebih jelasnya lagi, syura merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa semua problematika kekuasaan dapat dibicarakan atau dimusyawarahkan. Persamaan antara demokrasi dan syura. Demokrasi bermain pada wilayah politik, maka syura merupakan bagian dari proses demokrasi. Di dalamnya terkandung nilai yang diusung demokrasi. Pada sisi lain, nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Nilai Islam bukanlah sesuatu yang berasal dari kaum muslimin saja, tapi semua nilai yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan baik dari barat maupun dari timur. Ayat Al-Quran yang mengandung pesan demokratis pada surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pada ayat tersebut tertera 3 sifat dan sikap untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan berhati keras. Sedangkan sikap yang harus diambil setelah bermusyawarah adalah memberi maaf kepada semua peserta musyawarah, apapun kesalahannya. Jika semua peserta bersikap memaafkan, maka diharapkan tidak ada lagi sakit hati atau dendam yang berkelanjutan. Selanjutnya, keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat. Namun, dalam pandangan para ulama, demokrasi terbagi menjadi 2 pandangan, yaitu menolak sepenuhnya dan menerima dengan syarat tertentu. Di antara para ulama yang mewakili kedua pendapat tersebut, di antaranya satu ada Abul A'la Al-Maududi. Beliau secara tegas menolak demokrasi, karena menurutnya demokrasi adalah buatan manusia, sekaligus pertentangan barat terhadap agama. Sehingga, menurut Al-Maududi, hal tersebut bersifat syirik. Kedua, ada Muhammad Iqbal. Menurutnya, Islam tidak dapat menerima model demokrasi barat. Karenanya, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Imaroh. Menurutnya, Islam tidak menerima dan tidak menolak demokrasi secara mutlak. Dalam demokrasi, pembuat dan penetap hukum berada di tangan rakyat, sementara dalam sistem syura atau Islam, kekuatan tersebut merupakan wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, ada Yusuf Al-Qaradawi. Menurutnya, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, seperti dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat. Tentu saja, mereka tidak boleh memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dalam Islam, Islam menolak seorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Dan yang terakhir ada Salim Ali Al-Basnawi yang mengungkapkan bahwa demokrasi mengandung sisi positif dan sisi negatif.
Sisi positifnya yaitu adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sedangkan sisi negatifnya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas dapat mengarah kepada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.